Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan ya. Baik, untuk kali ini akan saya lanjutkan terkait proses dan mekanisme tata cara pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Jepara. Tadi saya jelaskan terkait cek verifikasi akun dan aktivasi akun ya. Setelah tahapan cek verifikasi serta aktivasi, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pemilihan sekolah. Caranya bagaimana? Mari kita simak penjelasannya. Jadi pemilihan sekolah itu dilakukan, di pemilihan sekolah hanya bisa dilakukan ketika calon pendaftar sudah melakukan proses aktivasi akun. Kalau belum melakukan proses aktivasi akun, maka calon pendaftar tidak akan bisa melakukan proses pemilihan sekolah. Contohnya seperti ini. Jadi kalau sudah aktivasi nanti tinggal login terus melakukan pemilihan sekolah. Caranya bagaimana? Pastikan teman-teman sudah bisa login ke portal jepara.siapminppdb.com. Ini menggunakan akun yang sudah diverifikasi. Caranya ini saya logout dulu ya. Saya keluar, saya contohkan. Kemudian untuk masuk ke pemilihan sekolah, caranya masuk menu daftar, kemudian pilih login, masukkan nomor pesertanya, nomor peserta, kemudian masukkan passwordnya, password yang dibuat saat aktivasi akun, kemudian masukkan kode keamanannya, lalu pilih login. Nah, setelah memilih login, calon pendaftar atau calon peserta didik baru yang sudah melakukan aktivasi dan melakukan login ke portal pemilihan sekolah itu bisa memilih pilihan sekolah. Masing-masing jalur pendaftaran adalah 2 sekolah. Ingat, maksimal 2 sekolah. Artinya hanya mau memilih 1 sekolah juga tidak masalah. Karena tadi saya sampaikan bahwa maksimal pilihannya 2 sekolah. Saya contohkan seperti ini. Misalnya siswa ini saya daftarkan memilih jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Maka siswa ini bisa memilih maksimal 2 sekolah masing-masing jalur pendaftaran. Yang pertama, ini saya mengisi jalur zonasi dulu. Saya isikan pilihan sekolahnya. Saya mau milih sekolah. Saya klik tambah, saya pilih sekolahnya, misalnya yang pertama SMP 1 Bangsri. Saya hanya memilih 1 sekolah di SMP 1 Bangsri karena saya mungkin yang bersangkutan atau siswa ini adalah sangat yakin bahwa rumahnya adalah di belakang sekolah dan dengan memakai jalur zonasi harusnya bisa diterima. Tapi ini bersifat opsional ya, kembali ke pendaftar. Misalnya calon pendaftar mau memilih 2 sekolah juga tidak masalah. Tapi hati-hati, proses seleksi PPDB ada urutannya. Yang pertama yaitu proses seleksi atau siswa akan diseleksi berdasarkan pilihan zonasi. Kalau zonasi tidak masuk ke dalam pilihan pertama dan kedua, nanti akan masuk ke jalur seleksi afirmasi sesuai dengan pilihan calon pendaftar. Nah, kalau di zonasi masih keterima, ya di proses statistik atau diseleksi siswa tidak akan muncul di afirmasi ataupun di jalur yang lain. Itu kata kuncinya ya. Artinya sebelum melakukan pemilihan sekolah, saya berharap selektif dan harus bisa mempertimbangkan ketika saya milih jalur zonasi apakah memang yakin bisa keterima atau tidak. Intinya saya kembalikan ke pendaftar, mau dipilih maksimal 2 sekolah atau memilih salah satu. Ya, ini saya contohkan di jalur zonasi memilih 1 sekolah, lalu saya klik lanjut. Setelah saya klik lanjut, maka akan muncul jarak ya, jarak dari sekolah ini atau titik rumah ke sekolah. Ini ada muncul jaraknya. Jadi memilih cuma 1 sekolah, kemudian diklik setuju, lalu klik lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjutkan, jangan lupa melakukan cetak bukti pendaftaran. Tinggal dicetak ya. Setelah saya memilih jalur pendaftaran zonasi, karena saya pada
waktu pengajuan akun itu memilih 3 jalur, maka langkah selanjutnya saya mau memilih sekolah pada jalur yang sudah saya pilih pada saat pengajuan akun, yaitu afirmasi. Tinggal klik afirmasi. Nah, klik afirmasi, kemudian masuk ke menu daftar lagi. Nah, di sini akan otomatis muncul biodata siswanya. Silakan melakukan pemilihan sekolah lagi. Tambah, saya pilih di Melongo misalnya, saya pilih 2 sekolah sama di Jepara, lalu klik lanjutkan, kemudian di checklist lagi, lanjutkan. Nah, kemudian diklik cetak lagi, print, jangan lupa di print bukti ajuan akunnya. Setelah saya memilih yang jalur kedua, langkah selanjutnya saya akan memilih yang jalur pilihan saya yang ketiga. Misalnya saya coba mengisi jalur perpindahan, padahal tadi saya tidak mengisi pada saat pengajuan akun, tidak mengisi atau tidak memilih jalur perpindahan. Apakah saya bisa memilih sekolah? Mari kita lihat. Nah, saya pilih sekolah, saya pilih ini lagi, lalu saya klik lanjutkan. Apa yang terjadi? Nanti akan muncul seperti ini. Pilihan pertama alur 1 hanya untuk diperuntukkan bagi siswa yang memilih jalur ini. Artinya kalau muncul seperti ini berarti siswa tersebut atau siswa ini pada saat pengajuan akun tidak memilih jalur ini. Kalau tidak memilih, ya nantinya tidak bisa melakukan pemilihan sekolah. Saya mengisi prestasi karena tadi di jalur perpindahan kan tidak saya pilih. Langkah selanjutnya saya akan memilih yang jalur prestasi. Saya pilih sekolah lagi, tambah, saya pilih ini lagi, kemudian pilihan yang kedua misalnya di 1 Jepara lagi, lalu saya klik lanjutkan. Nah, kalau bisa berarti benar bahwa pilihan saya pada saat pengajuan adalah zonasi, afirmasi, dan prestasi. Tinggal di checklist, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu cetak. Nah, cetak dokumen ini sangat penting karena apa? Nantinya dokumen yang dicetak ini digunakan sebagai verifikasi nanti pada saat siswa diterima di jalur yang mana. Jadi cetak bukti pendaftaran ini sifatnya sangat penting. Saya berharap semua jalur yang dipilih oleh calon pendaftar pastikan untuk mencetak bukti pendaftarannya. Berikutnya, ada tahapan berikutnya yaitu terkait merubah pilihan sekolah. Apa itu merubah pilihan sekolah? Jadi pendaftar itu bisa merubah pilihan sekolah apabila masih keterima. Jadi kalau keterima itu bisa melakukan proses perubahan pilihan sekolah. Contohnya seperti ini. Di sini sudah saya jelaskan bahwa bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan pertama atau kedua di salah satu SMP, maka siswa tersebut jika masih keterima ingin membatalkan dapat dilakukan maksimal 2 kali. Nah, maksimal 2 kali juga berbatas waktu, maksimal sampai 1 hari sebelum pendaftaran tertutup. Jadi begini, misalnya siswa masih keterima di jalur Yunasi, tetapi siswa tersebut tidak mau di sekolah itu, maka siswa tersebut bisa merubah pilihan sekolahnya, tapi dengan catatan maksimal 2 kali dan hanya bisa dilakukan sampai dengan 1 hari sebelum pendaftaran ditutup. Caranya bagaimana? Tinggal masuk ke sini, saya contohkan aja di aplikasi langsung. Masuk ke menu misalnya zonasi ini, terus login ya, jangan lupa login. Nah, saya ingin merubah pilihan ini. Caranya klik menu lainnya, lalu klik batal pendaftaran. Masukkan passwordnya yang Bapak Ibu atau calon pendaftar bikin, lalu klik lanjut, klik OK. Nah, bisa memilih lagi. Ini tinggal milih sekolah lagi.
Tetapi jangan lupa tadi ya, pemilihan sekolah atau pembatalan sekolah hanya bisa dilakukan oleh calon pendaftar itu maksimal 2 kali. Dan pembatalan sekolah pilihan jika masih keterima itu hanya bisa dilakukan sampai dengan 1 hari sebelum penutupan. Kalau proses pendaftarannya ditutup sampai dengan tanggal 19, berarti calon pendaftar bisa melakukan proses pembatalan pilihan sampai dengan tanggal 18 Juni pukul 23.59 WIB. Kalau di hari terakhir sudah tidak bisa melakukan proses pembatalan pilihan sekolah. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kami memfasilitasi ini tujuannya agar calon pendaftar bisa terus memantau hasil proses seleksinya, dan apabila terjadi perubahan pilihan yang bersangkutan tidak harus datang ke sekolah, cukup dipantau mau merubah atau tidak kami kembalikan ke calon pendaftar. Jadi kalau sudah 2 kali seperti ini, nanti sudah tidak bisa melakukan proses yang ketiga. Artinya begini, pertama membatalkan, kemudian pilih sekolah lagi ya, kemudian dibatalkan lagi, terus milih sekolah lagi. Nah, ketika mau membatalkan yang ketiga nih, sekolah sudah tidak bisa melakukan lagi. Jadi proses pembatalannya itu maksimal 2 kali dan proses pemilihannya maksimal 3 kali dihitung sejak pertama. Itu ya. Jadi bisa dipahami bahwa proses seleksi PPDB ini karena situasi dalam masa pandemi, jadi prosesnya dilakukan secara daring. Siswa calon pendaftar bisa melakukan pendaftaran mandiri. Setelah melakukan pengajuan akun, menunggu proses verifikasi oleh operator SMP apakah disetujui atau ditolak. Kalau disetujui, bisa melakukan ketahapan berikutnya terkait proses aktivasi. Setelah aktivasi, calon pendaftar bisa melakukan proses pemilihan sekolah. Nah, kalau pada saat pemilihan sekolah ternyata ada yang salah, kami masih membuka kesempatan sebanyak 2 kali untuk melakukan proses pembatalan pilihan dan memilih lagi. Mungkin itu penjelasan saya dari proses awal terkait tata cara pelaksanaan PPDB pemilihan sekolah di SMP Negeri Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bisa membantu terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum paham atau belum dipahami terkait proses dan mekanisme pelaksanaan PPDB. Dan kami ingatkan kembali bahwa PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Prokes pencegahan COVID-19. Mari bersama kita cegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jepara dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.